Lo pernah nggak sih ngebayangin perang dunia, tapi durasinya cuma 38 menit? Yap, beneran perang. Bukan tawuran bocil, bukan pula debat netizen Twitter. Ini perang resmi, antara dua entitas negara. Tapi durasinya lebih cepat dari nungguin laundry kelar. Lebih cepat dari mantan lo balikan terus ghosting lagi. Dan lebih cepat dari mie instan yang kelewat nyeduh. Selamat datang di Santuy Story, tempat dimana sejarah tuh nggak melulu tentang ngantuk, tapi bisa jadi lucu, kadang absurd, dan selalu santai kayak rebahan pas hari Minggu sore. Hari ini kita bakal bahas perang paling ngadi-ngadi dalam sejarah manusia, Perang Anglo-Zanzibar. Perang resmi, tapi durasinya 38 menit. Bahkan intro sinetron aja kadang lebih lama dari ini. Oke, kita flashback dulu ke tahun 1896. Tempatnya di Afrika Timur, di sebuah pulau eksotis bernama Zanzibar. Bayangin Bali, tapi waktu zaman kolonial. Udara panas, banyak kapal dagang, dan tentunya politik licik. Zanzibar waktu itu bukan negara kuat, tapi karena letaknya strategis, banyak negara Eropa yang ngiler. Khususnya Inggris, si spesialis kolonial yang doyan nyerobot tanah orang, terus kasih nama jalan pakai bahasa Inggris. Yang berkuasa di sana saat itu adalah Sultan Hamad bin Tuwaini. Dia itu sultan yang damai, sopan, dan nurut sama Inggris. Pokoknya cocok dijadiin menantu versi penjajah. Tapi suatu hari, Sultan Hamad tiba-tiba wafat, diduga doi diracun. Dan tersangkanya, diduga kuat adalah sepupunya sendiri, Khalid bin Bargash. Yap, intrik keluarga dimulai. Khalid langsung naik tahta tanpa izin Inggris. Langsung masuk istana, naik kursi sultan, ganti nama wifi jadi Sultan Khalid Official. Pokoknya nggak nunggu lama. Masalahnya, Inggris nggak setuju. Mereka udah punya jagoan sendiri, Hamud bin Mohammed, sultan pilihan Inggris yang lebih nurut dan katanya doyan teh sore. Inggris ngasih ultimatum, "Bro, lo punya waktu sampai jam 9 pagi besok buat cabut dari istana. Kalau enggak, kita datang bawa kapal gede dan ngeluarin suara boom." Tapi Khalid, kayak anak muda yang baru dapat kekuasaan, malah ngegas. Dia ngumpulin pasukan sebanyak 280 orang, 2 meriam tua, dan 1 kapal kerajaan yang katanya lebih cocok jadi perahu bebek daripada kapal perang. Tanggal 27 Agustus 1896, langit Zanzibar mendung, udara tegang, dan 3 kapal perang Inggris udah parkir rapi di pelabuhan, kayak nunggu orderan di pinggir jalan. Jam 08.55, Inggris ngirim ultimatum terakhir ke Khalid, mau turun tahta atau mau diserang. Khalid tetap ngeyel, pasukan udah standby, meriam udah dipanaskan, walaupun satu nggak bisa belok kiri, dan istana dipenuhi orang-orang yang nggak tahu harus ngapain. Jam 9 tepat, Inggris melepaskan tembakan pertama. Boom! Meriam dari kapal Inggris langsung ngebom istana. Pasukan Khalid langsung kacau balau. Ada yang lari, ada yang kaget, ada yang ngecek maps dulu sebelum kabur. Nggak sampai setengah jam, sebagian besar istana udah rata. Dan Sultan Khalid, alih-alih bertahan kayak pahlawan, dia kabur lewat pintu belakang. Serius, dia ngibrit ke konsulat Jerman minta perlindungan. Dari Sultan Zanzibar jadi buron internasional dalam waktu 30 menit. Speedrun politik, kuy. Perang resmi berakhir jam 9.38 pagi. Yes, 34 menit. Lebih cepat dari episode awal drama Korea. Lebih cepat dari undangan nikahan yang lo pura-pura nggak baca. Korban dari pihak Inggris, nihil. Korban dari pihak Zanzibar, sekitar 500 orang terluka dan tewas. Itu semua terjadi hanya dalam waktu sekali dengerin playlist lagu galau. Dan setelah istana hancur, Inggris langsung ngangkat Sultan Hamud sebagai pemimpin baru Zanzibar. Negara makin dikontrol Inggris. Dan Zanzibar resmi jadi protektorat Inggris sampai bertahun-tahun kemudian. Sultan Khalid ngumpet di konsulat Jerman sampai akhirnya diselundupkan keluar Zanzibar pakai kapal Jerman. Drama politiknya bener-bener kayak sinetron jam 7. Bedanya ini beneran masuk buku sejarah. Nah, kenapa sih perang ini bisa cepet banget? Pertama, karena kekuatan militernya nggak seimbang. Inggris datang bawa kapal perang gede, sementara Sultan Khalid cuma punya pasukan lokal dan kapal yang setengah bocor. Kedua, Khalid nggak punya strategi jelas. Dia naik tahta dulu, baru mikirin, gue harus ngapain ya? Ketiga, karena Inggris waktu itu udah frustrasi dan pengen nunjukin siapa bosnya. Jadi, ya udah, begitu dikasih alasan, langsung dihantem. Tapi bagian terbaiknya, Perang Anglo-Zanzibar ini masuk Guinness World Records sebagai perang paling singkat dalam sejarah. Cuma 38 menit. Cuy, itu bahkan lebih singkat dari waktu masak rendang pakai panci presto. Moral cerita hari ini,
Jangan sembarangan ngambil kekuasaan kalau nggak punya backup. Jangan sok kuat kalau lawan lo punya kapal perang seharga negara. Dan jangan kabur lewat pintu belakang pas situasi panas. Ntar diketawain sejarawan seabad kemudian. Makanya cuy, belajar sejarah tuh penting. Biar nggak ngulangin kesalahan yang sama. Kayak mantan lo yang balikan cuma buat putus lagi. Thanks banget udah nongkrong bareng Santuy Story. Kalau lo suka cerita sejarah yang absurd tapi nyata, yang nggak kaku, dan bisa dinikmatin sambil rebahan, jangan lupa like, subscribe, dan kirim link ini ke temen lo yang mager baca buku sejarah. Gue pamit dulu, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.